Iya lagi, bagi-bagilah. Emang kamu habis banyak itu? Ini kan masih kurang, nggak mungkin kenyang dong. Teman-teman, di sini kita main petak umpet yuk. Ayo. Nggak mau ah, mending kita mabar Roblox aja. Nah, emang Roblox itu apa? Ah, kalian nggak tahu Roblox? Sini aku download dari HP kalian. HP? Kan aku nggak punya HP. Aku pulang. Balik. Mama udah masukin sayur nih, makan yuk. Ah, mau. Aku maunya ayam goreng. Tapi kan kemarin udah makan ayam goreng. Adek, Papa bawa ayam goreng nih. Ayam goreng. Makasih, Papa. Iya, makan ya, Dek. Ya, karena ayam goreng udah ada, makan ya. Ada apa ini? Ini Bu, katanya di Puskesmas lagi ada program. Program apa tuh? Ini Bu, sosialisasi buat anak-anak. Bagus ya programnya. Bagus banget, coba deh bisa ajakin ke sana. Nanti deh aku tanyain bapaknya dulu ya. Ke sana Bu, langsung aja deh bawa ke sana. Ya. Silakan, bukan lagi anak-anak. Tenang aja. Kasih info ya. Iya, makasih Bu. Dek, ayo bangun temenin mama ke puskesmas yuk. Ngapain sih, Mah? Ayo ikut aja. Ya udah deh, ayo. Pagi Pak Bu. Pagi. Ada bisa saya bantu? Jadi gini Bu, kemarin saya dengar di sini ada imunisasi buat campak ya? Benar Pak, di sini ada program imunisasi campak buat anak-anak. Mari Bu, silakan duduk. Bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Ayo Dek, mau diperiksa. Mau divaksin ya Dek? Mama, aku takut. Udah takut Dek, lihat mama aja, lihat mama aja. Sini dulu ya Dek. Nggak mau, takut. Ayo, Dek. Kamu masih bisa, Dek. Takut. Tahan ya Dek. Bu, setelah diperiksa ternyata berat badan dari Ricis mencapai 22 kg dan tinggi badannya mencapai 103 cm. Berdasarkan perhitungan indeks massa tubuh mencapai 21,1 kg. Untuk usia 4 tahun, ia termasuk obesitas dulu, Pak. Untuk obesitas sebenarnya perlu pemeriksaan lanjutan, terutama terkait kadar gula darah dan fungsi tubuh lainnya. Baik, sekarang Ibu pergi konsultasi ke dokter untuk mendapatkan diagnosis lanjutan. Saya akan membuatkan surat rujukan rumah sakit ya, Bu. Baik, Bu. Ibu bisa membawa surat ini ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih mendalam. Nanti Bu, kalau sudah di rumah sakit, Dicis akan mendapatkan pemeriksaan laboratorium berupa tes kadar gula, darah, dan kolesterol. Sebelum melaksanakan pemeriksaan, Dicis harus berpuasa selama 8-12 jam sebelum pemeriksaan. Baik Bu, Pak, apakah sudah dapat dipahami? Ya, dia sudah mengerti Bu. Halo, aku mau tanya deh, kamu kan kemarin ponakan kamu dibilangnya obesitas ya? Iya, dulu keponakan aku juga sempat obesitas kayak gitu. Nah, Ricis tuh kemarin dicek bareng aku terus dibilang kalau misalnya dia tuh juga kena obesitas. Kira-kira kamu tahu nggak obatnya apa? Coba cari aja, tahu aja obat Orlistat. Katanya banyak yang bilang itu bisa menurunkan berat badan anak yang obesitas. Gitu. Jadi ini nanti aku ke apotek, tapi aku nanti tanya bapaknya dulu. Kasih ya. Ya, sehat-sehat terus ya anak kamu. Kayak aku harus ngecat papa deh. Yaudah deh. Selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Kira-kira di sini ada obat Orlistat nggak ya? Ada resep dokter nggak ya? Soalnya itu termasuk obat keras. Nggak ada sih, tapi temen saya kan keponakannya obesitas ya. Terus kebetulan anak saya juga, jadi diarahinnya buat beli obat itu. Oh, begitu Bu. Anak Ibu umurnya berapa Bu? Anak saya umurnya 4 tahun. Oh, 4 tahun. Mohon maaf Ibu, Orlistat itu untuk di atas 18 tahun Ibu. Kalau Ibu di bawahnya perlu resep dokter dan harus pengawasan dari dokter Ibu. Oh,
Duh, maaf saya kira nggak perlu resep dokter. Maaf ya Bu. Terima kasih. Sorry Bu. Si Pak, Ya, ada yang bisa saya bantu, Pak? jadi gini Pak, kami kan mau ke dokter spesialis anak. Untuk dokternya sendiri apakah ada Pak? Untuk jadwal hari ini ada sih, Pak, untuk dokter spesialis anak. Mau saya ambil di kematiannya. Boleh Pak? Ini, Pak, bisa ditunggu di dalam, nanti dipanggil ya. Oke, makasih Pak. Ya. Mari. Nomor antrian 20 silakan. Isi Mbak. Jadi gini Mbak, kemarin kan saya dapat surat rujukan dari puskesmas buat periksa anak saya lebih lanjut di sini. Ini Mbak. Iya Mbak. Baik, Mbak. Oh iya. Makasih Mbak. Mari. Atas nama dari Cis, silakan. Ayo deh. Bapak Ibu, Iya. ya selamat pagi Ya, Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu? Dok. Ya, Gini dok, kan kemarin anak saya ikut imunisasi ya di puskesmas. Terus kata bidannya kemarin anak saya ternyata Iya. kena obesitas dok. Terus gini dok, saya tuh sempat ke apotek Iya. mau beli obat Orlistat. Mm-mm. Tapi ternyata kalau beli obat itu tuh harus ada resep dokternya dulu dok. Oh jadi gini sebenarnya obat Oristat itu bukan untuk penderita obesitas, tapi untuk penderita diabetes. Nah obat ini tuh sebenarnya juga bukan untuk anak umur 4 tahun. Jadi dari CIS untuk mendapatkan obatnya nanti kita melakukan pemeriksaan lanjutan ya. Jadi dari CIS bisa ikutin perawatnya nanti di depan. Masuk. Silahkan Ibu, Bapak. Ya, silahkan duduk. Ya, jadi hasil uji laboratorium udah keluar ya. Berdasarkan hasil uji laboratorium, dia ngecek kadar gula darahnya sama kolesterol. Di ICAS masih normal kok ya dari hasil uji laboratoriumnya. Jadi nggak ada tanda-tanda ini komplikasi serius. Untuk saat ini di ICAS nggak perlu minum obat-obatan dulu ya. Tapi harus perbaiki gaya hidupnya aja. Kalau gaya hidupnya gimana tuh dok? Ini maksudnya boleh gaya hidup itu pertama atur pola makannya. Di ICAS nggak boleh makan makanan sembarangan. Terus ya nggak boleh makan makanan fast food, nggak boleh makan makanan bermanis, ganti dengan buah-buahan, sayur-sayuran, makanan sehat lah gitu ya. Terus kemudian yang kedua, dari ICAS harus banyak gerak, minimal 1 jam sehari. Jadi setiap hari itu harus minimal gerak. Terus yang ketiga, ibu sama bapak sering rajin ini ya, apa namanya, kontrol ke saya. Jadi biar kita bisa tahu perkembangan dari ICAS bagaimana, gitu. Maaf ya dok, soalnya selama ini kita tuh ngikutin apa maunya DICIS ini. Emang begitu kok anak kecil wajar. Jadi mungkin untuk sekarang kita harus mengarahkan dari ICAS ke arah yang lebih sehat lah ya. Berarti aku nggak boleh makan ayam goreng lagi ya dok? Boleh kok kalau hanya sekali, nggak boleh sering-sering ya. Tapi kalau mau cepat sehat, ya makan makanan yang sehat kayak sayur sama buah. Nah, dengar kan ya kata dokternya, kamu nggak apa-apa kok sesekali jajan, tapi tetap makan makanan yang sehat ya. Nih mama bakalan janji bakal bikin makanan yang sehat-sehat buat kamu. Berarti kalau aku menurut aku boleh bikin mainan ya mah? Boleh, tapi mainannya bikin kamu bergerak ya. Bola, berapa kali. Bapak Ibu dari CIS mungkin gaya hidupnya perlu diatur lagi yang lebih sehat ya, atur pola makannya, terus sering gerak-gerak setiap hari. Nanti vitamin D jangan lupa diambil ya di apotek. Udah mungkin Bapak Ibu sama dari CIS bisa pulang. Silakan. Terima kasih dok. Sama-sama. Mari Mas. Isi Mas. Ya Pak. Saya mau ngambil obat Mas. Ya, obat apa ya? Ini Mas buat beratnya. Oh, iya Mas. Oh ya, sudah. Saya berikan vitaminnya. Baik Mas. Ini ya Pak, obatnya. Bisa dikonsumsi sehari sekali, sesudah atau sebelum makan ya.
Jika nanti ada gejala efek samping seperti muntah, diare, atau sakit perut, bisa langsung diberitahu saja ya Pak, biar saya konsulkan ke dokternya Pak. Oh gitu ya Mas ya? Ya. Ayo, makasih Mas. Ya Pak, hati-hati Pak. Ya, hati-hati di jalan Pak. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Brawijaya Fakultas Kedokteran. Kami ingin menyampaikan terkait dengan obesitas. Di sini juga kami telah membuat mind map di sini. Jadi untuk obesitas ini biasanya sering tidak disadari oleh teman-teman dan bahkan juga kita semua. Dan terkait penanganan obesitas itu bisa dari 3 sisi. Jadi yang pertama dari dokter, lalu kemudian dari bidan, dan juga bisa dari apoteker. Untuk materi lengkapnya yang pertama untuk dokter terlebih dahulu mungkin bisa disampaikan oleh teman saya. Nah untuk profesi dokter kita mulai dulu dari diagnosis. Nah untuk diagnosisnya itu ada 3 tahap yang mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis itu merupakan wawancara yang dilakukan oleh dokter untuk mengumpulkan informasi mengenai riwayat kesehatan pasien. Anamnesis ini dapat berupa pola makan, aktivitas fisik, dan faktor sosial dan psikologis yang dialami oleh pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik yang mencakup yang pertama pengukuran antropometri yang mencakup berat badan, tinggi badan, IMT, dan ring batuk. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan tanda vital yang mencakup mengecek tekanan darah dan denyut jantung. Yang terakhir adalah pemeriksaan khusus untuk mendeteksi komplikasi seperti hipertensi, masalah pernapasan, dan penyakit jantung. Yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. Ini dapat dilakukan dengan cara tes laboratorium yang meliputi tes gula darah, kadar kolesterol, fungsi hati, fungsi ginjal, hormon, dan lain-lain untuk mendeteksi risiko yang mungkin terjadi. Kemudian untuk penanganan dari profesi dokter sendiri, yang pertama adalah dilakukannya intervensi gaya hidup. Nah, intervensi gaya hidup ini dapat dilakukan dengan memperbaiki pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, modifikasi perilaku seperti mengurangi gadget, dan perbanyak istirahat. Kemudian selanjutnya adalah monitoring perkembangan pasien yang dapat dilakukan dengan cara mengontrol nutrisi kandungan dan monitoring tanda-tanda komplikasi. Selanjutnya adalah intervensi farmakologis dan non-farmakologis. Biasanya dilakukan dengan cara pengedukasian terhadap pasien dan keluarga. Untuk farmakologis akan dilanjutkan ke apoteker. Dan apoteker yang pertama itu ada pendampingan terapi obat. Perlu dipahami bahwa dokter tidak selalu merasakan obat penurunan berat badan pada anak, karena obat memiliki resiko efek samping yang tinggi seperti gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga hanya boleh digunakan pada kondisi tertentu dengan pengawasan ketat. Sebagai gantinya, penanganan difokuskan pada pola hidup sehat, seperti makan bergizi seimbang, aktivitas fisik yang rutin, serta penggunaan suplemen yang aman bila diperlukan. Jadi, inti terapi bukan pada terapi obat, melainkan pada perubahan gaya hidup yang lebih aman, efektif, dan berkelanjutan untuk kesehatan anak. Setelah terapi penurunan berat badan diberikan, langkah berikutnya itu ada monitoring dan evaluasi. Orang tua perlu memantau efek samping seperti gangguan tidur, pencernaan, atau perubahan mood pada anak. Selain itu, perkembangan kesehatan anak harus dinilai secara menyeluruh. Kepatuhan terapi juga harus dijaga, baik dalam konsumsi obat atau suplemen maupun pola hidup sehat. Kemudian harus diadakan evaluasi efektivitas terapi penurunan berat badan karena memastikan terapi berjalan dengan aman dan efektif. Selanjutnya dalam penanganan obesitas anak, intervensi non-farmakologis juga penting untuk dilakukan. Pemilihan suplemen yang aman seperti tinggi serat atau probiotik untuk mendukung persalinan, pencernaan, dan metabolisme. Orang tua perlu diingatkan untuk menghindari produk berisiko seperti kafein atau teh hijau karena produk tersebut belum dijamin aman untuk anak-anak. Contoh yang sering direkomendasikan itu adalah vitamin D dalam bentuk spot emulsion. Dosisnya 15 ml per hari untuk anak usia 1-6 tahun. Dapat diminum sebelum atau setelah makan. Vitamin D dapat mendukung metabolisme apalagi bila dikombinasikan dengan kalsium. Namun perlu diawasi efek sampingnya seperti sakit perut, mual, muntah, diare. Untuk catatan, ini vitamin D itu bukan obat penurun berat badan, melainkan tambahan nutrisi bersama vitamin A dan omega 3. Perlu diperhatikan juga karena kalorinya tinggi dan dapat beresiko overdosis vitamin A. Intinya, pilih suplemen yang aman, bermanfaat, dan sesuai kebutuhan anak. Selanjutnya yaitu menata laksana pada profesi bidan. Terdapat diagnosisnya yaitu anamnesis. Kedua diagnosisnya yaitu general check-up. General check-up merupakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan secara rutin. Selanjutnya penata laksananya yang pertama yaitu edukasi pola makan dan hidup sehat, di mana mengurangi konsumsi makanan cepat saji seperti gorengan, makanan manis, minuman manis, atau jajanan kemasan. Selanjutnya meningkatkan konsumsi makanan sehat seperti buah, sayur, dan mengonsumsi banyak air putih. Selanjutnya, anak diajak bermain fisik minimal 1 jam sehari seperti bermain bola, bersepeda, ataupun lompat angin. Anak juga disarankan untuk mengurangi gadget seperti menonton TV ataupun bermain game. Selanjutnya yang kedua yaitu konseling keluarga. Itu merupakan penjelasan mengenai resiko obesitas di mana nanti akan terdapat penyakit jantung di masa depan, diabetes atau hipertensi. Kemudian melibatkan ayah dan ibu dalam perubahan pola hidup anak. Selanjutnya yang ketiga pemantauan berkala. Pemantauan berkala ini di mana merencanakan kontrol setiap bulan di puskesmas untuk menilai perkembangan berat badan dan juga tinggi badan anak. Selanjutnya yang keempat rujukan. Membuat surat rujukan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis anak yang merupakan cek gula darah dan fungsi organ lain-lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan soal penata laksanaan mulai dari dokter, apoteker, dan juga kebidanan. Kami harap informasi yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk mendeteksi obesitas dan juga penanganannya. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Terima kasih.